مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah jemaah Al-Hamidiyah rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi ta'lim kita, kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mari kita bacakan suratul Fatihah untuk pengarang, untuk muhakkik dan untuk pendiri pesantren Al-Hamidiyah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ali silsilatihi wa khususan ila muallif hadzal kitab Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Al-Jumbani wa muhakkik Al-Kiai Haji Muhammad Insom Hadik wa khususan ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekhu anallahu yaghfiru dzunubahum wa yu'li darajatihim fil jannah sya'un lillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa istiqomah, bisa berjalan terus ngasuhnya. Pada saat yang sama kita juga kedatangan tamu dari apa nama lembaganya, Pak Bembe, dari Cina ya, untuk kerjasama dengan Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Mudah-mudahan selalu memberikan manfaat, maslahat untuk semesta, untuk kita semuanya, baik di Indonesia maupun di
di luar Indonesia. Mudah-mudahan terus nama baik Al-Hamidiyah memberikan kemaslahatan ya, insya Allah. Tadi saya sampaikan ke tim bahwa berjalan dua-duanya saja, ada tamu, lalu kita juga punya agenda yang memang ini menjadi bagian dari kebutuhan kita ya untuk ta'limul muta'alim. Jadi malah dengan istiqomah itu ini menjadi satu tamayuz kita, satu kebaikan kita gitu. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah. Baik, sekarang kita lanjutkan halaman 40 ya. Al-Babus Salis, bab ketiga tentang adab santri atau siswa-siswi muta'alim kepada gurunya, kepada syekhnya. Sekarang kita masuk pada etika yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wasaminu, dan utawi yang ke-8, etika yang ke-8, santri murid kepada gurunya, kepada syekhnya, ayyajlisa, itu duduk, hendaknya duduk al-muta'alim amama syaikhi, di depan gurunya, bil adabi, dengan penuh dengan adab. Duduk saja diatur toh hadratus syekh sampai detil mengatur bagaimana cara duduk seorang murid di hadapan guru gitu. Ya, seperti bagaimana ka'ayyah tua, seperti bersimpuh itu al-muta'alim, duduk bersimpuh, ayyah tua, ala rukbataihi, di atas dua lututnya. Gimana? Duduknya seperti siapa ya? Di sini nggak ada ya. Ya, coba duduk ala rukbataihi. Nah, itu tuh kalau duduk menghadap ke guru, kita kan guru nih, ajari itu siswa-siswinya duduknya. Kalau duduknya tidak di bangku, gitu ya. Tentu kalau adab di bangku lain lagi. Jangan sampai duduknya itu ketemu dengan ustadznya. Nah, ini seperti Mas Bimo nih gitu. Tapi kalau pegal nggak usah terus-terusan juga. Ini kan sedang contoh. Tapi intinya adalah bil adab. Adab itu tentu sesuai masing-masing. Jangan duduk di depan gurunya lalu kaki kanannya diangkat satu, misalnya kayak di warteg gitu kan, makan di warteg. Atau selonjoran. Tergantung konteks ya. Kalau kita sedang santai misalnya dengan ya guru kita, dengan Gusmus, mungkin dengan siapa begitu, lalu pada santai ada yang selonjoran juga, suasana ngobrol, itu bukan berarti tidak beradab gitu. Tapi rasanya kalau santri nggak akan berani, kalau santri ya di depan guru yang amat sangat dihormatinya. Au yajlisa, atau selain duduk di bertumpu kedua lutut itu, au yajlisa, atau duduk al-muta'alim kata syahudi, seperti halnya tasyahud gitu ya. Tasyahud seperti siapa nih? Siapa yang tasyahud ya? Biasanya perempuan tasyahud juga. Ya tasyahud lah kalau sholat ya. Tasyahud ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir ini sopan. Ghairu annahu, selain bahwa sesungguhnya itu al-muta'alim, la yada'u, jangan meletakkan al-muta'alim yadaihi, kedua tangannya, atas kedua tangannya itu al-muta'alim, ala fakhdaihi, pada kedua pahanya al-muta'alim. Jadi maksudnya duduk seperti tasyahud, tapi tidak berarti harus meletakkan tangan di atas kedua paha seperti halnya kita tasyahud. Ya, tahiyat, tasyahud itu tahiyat gitu. Biasa kalau tangannya ya, mungkin juga di tengah, mungkin bagi saya yang penting konteks adab itu sesuai dengan konteksnya. Bisa jadi di satu tempat berbeda dengan di tempat yang lain. Setidaknya dengan begini kita bisa membayangkan, memahami bagaimana kultur di Jawa Timur pada saat itu, di Jombang khususnya.
Ya, ketika Hadratus Syekh menjelaskan prinsip-prinsip ini kepada kita semuanya. Yang ketiga, saya mah tidak mau atau tidak bisa duduk bertumpu ke lutut atau seperti tasyahud, au yajlisa atau duduk itu al-muta'allim, au yajlisa atau duduk siapa al-muta'allim, mutarabbi'an. Nah, mutarabbi'an itu bersila. Ya, seperti ini nih, seperti para jamaah yang saat ini saya lihat kebanyakan itu mutarabbi'an, bersila. Kata bersila itu sebetulnya itu sudah dipakai di dalam konteks Melayu itu sejak zaman Majapahit. Jadi ada satu sumber manuskrip yang sangat tua itu zaman Majapahit menggunakan kata bersila. Orang yang sedang menghadap raja itu ba, ro, sin, lam, alif. Saya baca bersila aja. Jadi rupanya bersila itu memang sudah tradisi sejak lama untuk menunjukkan salah satu cara adab gitu ya, tawadhu. Bitawadu'in, dengan penuh tawadhu, rendah hati, sopan, wa khudu'in. Wa khudu'in. Itu ha, di situ ha ya, maktub ha. La'ala shawab khudu' ya, bil kha. Bitawadu'in wa khudu'in, dan dengan penuh rasa khudu' itu apa ya, hampir sama dengan tawadhu artinya. Nah, wa khudu'in dengan penuh ada terjemah yang lebih enak tidak? Apa? Khudu', tawadhu, khudu', tawadhu juga gitu. Penuh rasa khusyuk, penuh rasa hormat kira-kira gitu. Wasukunin, dan dengan diam, tidak banyak bergerak. Wa khusyu'in, dan dengan penuh rasa khusyuk. Bayangkan sajalah bahwa seorang santri, seorang siswa, siswi ketika ketemu gurunya itu penuh dengan adab. Nah, tadi saya Ustadz Ridwan, tadi ada santri yang mengajukan diri untuk ikut, boleh tidak katanya ikut di dalam ngasuh dengan karyawan. Oh, saya bilang boleh sekali. Jadi nanti kalau ada santri yang mau hadir, Ustadz Ridwan, kalau nanti santri ada yang ikut ngaji silahkan ya, supaya mereka tahu langsung juga gitu adab-adab yang kita bahas ini. Wa alla yaltafita, ini adab berikutnya, dan hendaklah jangan nengok-nengok siapa al-muta'alim bila daruratin, tanpa ada darurat gitu. Gitu. Bal, tetapi yukbilu, hendaknya menghadap. Bal yukbilu, menghadap siapa al-muta'alim bi kulliyatihi, dengan sepenuhnya itu al-muta'alim, dengan sepenuh hati, alaihi, kepada asyikh, kepada gurunya. Saya yakin kita sebagai guru nih, kalau ketemu dengan santri di kelas lalu ngajak berinteraksi, lalu santrinya buang muka atau siswa-siswinya itu gimana gitu Pak, itu pasti kita tidak enak gitu. Nah, jadi ketika kita sebagai santri pun ya jangan melakukan itu. Iltifat itu kan tunggak tengok gitu kan. Sedang ngobrol dengan gurunya, dia mungkin begini. Ini bahasa tubuh itu menggambarkan banget gitu. Ya, di pesantren kadang-kadang menemukan juga yang seperti itu ketika santrinya tidak mood gitu. Ustadznya datang ya ke kelas, mungkin dia kelas lagi pelajaran apa gitu. Kadang-kadang dia membuang muka mungkin atau malas gitu. Saya suka melihat wajah-wajah seperti itu. Tapi itulah pesantren, belajar hidup gitu ya. Tadi subuh saya berkeliling juga, saya lihat wajah-wajah santri, umumnya 90% itu antusias belajar Al-Quran. Tapi 1-2 ada yang duduknya juga gimana, begitu saya lihatin seperti tidak nyaman misalnya gitu ya. Nah, kelihatan bahasa tubuh. Di situ peran psikolog barangkali diperlukan untuk pendampingan ya. Nah, supaya mereka tetap beradab dengan baik kepada gurunya. Yukbilu bikulliyatihi, itu sepenuh hati
menghadap alaihi kepada gurunya. Musghiyan lahu, menghadap, lahu kepada syekhnya, kepada gurunya, lahu kembali kepada syekh. Nadhiron, seraya memandang, ilaihi kepada asyekh, muta'aqilan sambil mencerna, dari kata akal, muta'aqilan liqaulihi, atas ucapan asyekh. Apa yang dikatakan oleh gurunya dengarkan dengan baik. Apa yang disampaikan oleh gurunya itu muta'aqilan, ia harus mencerna liqaulihi. Bihaitsu la yuhwijuhu, sekira-kira tidak membelokkan bihaitsu la yuhwijuhu ila i'adatil kalami marratan saniyatan. Bihaitsu la yuhwijuhu, sekira tidak mengakibatkan lah begitu ya, atau tidak membelokkan, itu tidak membengkokkan, tidak mengakibatkan itu asyekh kepada al-muta'alim, al-muta'alim kepada asyekh ila i'adatil kalami, untuk mengulangi ucapan marratan saniyatan, kedua kalinya. Jangan sampai guru kita sampai harus mengucapkan dua kali karena tidak diperhatikan gitu. Wala yang duro ay wa alla yang duro, wala yang duro, dan jangan memandang itu al-muta'alim ketika bertemu dengan gurunya, jangan memandang ila yaminihi, lirik-lirik ke sebelah kanannya al-muta'alim, aw yasarihi, atau ke sebelah kirinya, nengok kanan, nengok kiri. Mungkin kalau Bu Guru atau Bu Mama mungkin kan karena psikolog BP ya, mungkin suka menemukan ya siswa-siswi yang, kamu mikirin apa sih, mungkin gitu ya Bu ya, kamu mikirin apa sih gitu ya, kok nengok kiri nengok kanan, diajak ngobrol gitu. Nah, sampaikan kepada anak-anak kita kalau lagi ketemu guru, la yang duro ila yaminihi wala yasarihi, jangan tengok kanan, jangan tengok kiri. Au fauqihi, atau jangan juga nengok ke atasnya al-muta'alim li ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan. Tentu kalau ada kebutuhan ya silahkan. Wala siyaman, dan terutama inda bahfihi, ketika membahasnya, ketika pembahasannya itu asyikh. Wala yadtoriba ay wa alla yadtoriba, seolah-olah ada an di situ ya, wa alla yadtoriba, dan jangan terganggu itu al-muta'alim, seorang murid, seorang santri jangan terganggu li dujjatin, karena keramaian, yasma'uha, yang mendengar itu al-muta'alim, ha atas itu dujjah, ada keramaian, lagi ketemu menghadap, terus di luar ada grup rebana mungkin, terus nengok keluar, mengabaikan gurunya, itu maksudnya, kira-kira contohnya ya. Jadi jangan terganggu lidujjatin, karena adanya keramaian, yasma'uha, mendengar siapa al-muta'alim, ha atas itu dujjah. Wala yaltafita, dan jangan nengok, tungak tengok gitu, nengok sebentar tidak apa-apa, tapi iltifat itu maksudnya berpaling. Wala yaltafita, dan jangan berpaling al-muta'alim ilaiha, ke itu ad-dujjah. Wala yanfudha ay wa alla yanfudha, dan hendaknya jangan yanfud, wala yanfudha kammaihi, dan jangan mengibaskan itu al-muta'alim kammaihi, kedua tangannya ya, ngibas-ngibas yang tidak diperlukan, li ghairi hajah. Wala yahsura atau wala yuhsira, dan juga jangan sama sih sebetulnya, semacam mengibaskan juga, andiraihi, dari sikunya, di andiraihi. Wala ya'batha, betul ya,
Dan jangan ya'bas itu yal'ab, dan jangan bermain-main, jangan memainkan, bukan mempermainkan. Wala ya'basa, dan jangan memainkan itu al-muta'alim biyadaihi, kedua tangannya, aw rijlaihi, atau kedua kakinya al-muta'alim, aw ghairihima, atau selain dari tangan dan kakinya, himaknya kembali ke yadaihi aw rijlaihi, min a'dha'ihi, dari anggota tubuhnya itu al-muta'alim. Biasanya kalau di kelas, mungkin kalau lagi duduk, biasanya yang suka dimain-mainkan tuh kakinya ada goyang-goyang, seperti mendengarkan musik begitu ya, padahal itu sedang berhadapan dengan gurunya. Atau tangannya mungkin apa begitu, sesuatu yang tidak layak, sesuatu yang tidak patut. Intinya kan tidak patut kan. Ini luar biasa kalau menurut saya ya. Hadratus Syekh merinci secara detail gitu contoh-contoh kasus yang dianggap tidak sopan pada saat itu. Ya kan? Sangat detail gitu. Berarti ada contohnya, mungkin ada yang suka menggerak-gerakkan kakinya di depan gurunya dan seterusnya gitu. Sekali lagi tentu contohnya bisa berbeda untuk saat ini, apa yang dianggap sopan dan tidak sopan. Wala yaftaha, dan jangan membuka al-muta'alim fahu, cangkemnya. Oh, gimana lagi ya? Apalagi nguap misalnya. Nggak sopan gitu ya. Banyak banget sih aturannya gitu. Ada juga mungkin yang banyak banget sih aturan. Apakah santri itu tidak merasa tersiksa begitu? Enggak juga gitu. Saya kan pernah jadi santri gitu. Saya khidmat ke guru saya itu sampai sekarang kalau membayangkan Kiai Ilyas, Ruhyat Cipasung ya, Kiai Abun atau Kiai Syaifuddin Zuhri gitu. Ya memang itu yang kami lakukan, dan kami tidak merasa ini bagian dari feodalisme misalnya. Feodal banget sih, enggak juga gitu. Justru saya ingin tabarukan ke guru saya waktu itu. Dan ya alhamdulillah, mudah-mudahan sekarang dapat berkahnya. Berkah itu kan anamu waziyadah, selalu bertambah kebaikan. Ya saya merasa hidup saya sampai saat ini ada saja kebaikan yang saya rasakan begitu. Mudah-mudahan itu salah satunya karena berkah saya takzim kepada guru saya pada masa itu ya. Kita tularkan ke anak-anak kita. Wala yaqra'a, dan juga jangan qara'un itu menggemertakkan gitu. Sinnahu, giginya. Gimana tuh? Sampai bunyi ya, gemertak. Susah. Ini nggak bisa dipraktekkan. Yaqra'a itu jangan menggemertakkan al-muta'alim, sinnahu, giginya itu al-muta'alim. Wala yadriba, dan jangan memukul itu al-muta'alim al-ardo, tanah, jangan mukul-mukul, wa nahwaha, dan sebangsanya tanah, karpet bisa jadi begitu. Birohatihi, dengan telapak tangannya, au bi asobihi, atau dengan asobi, jari-jarinya al-muta'alim. Wala yusabbika, dan jangan sabbaka itu begini nih, apa ininya, menyatukan ini. Wala yusabbika, dan jangan apa sih? Karena kesananya itu asobi'a yadaihi, jari-jari tangannya. Maksudnya ini jangan, kalau menghadap tuh, makanya waktu saya difoto sama Mas Rio ya waktu itu, Pak tangannya begini. Oh enggak, dalam adabul mu'alim muta'alim jadi begini itu enggak bagus. Begini bolehlah begini. Tapi yang tiba-tiba diselang, menyelang-nyeling kan, sabbaka yusab, diselang-selingin begini. Rupanya dianggap tidak sopan ya. Saya nggak tahu di Jawa Timur khususnya mungkin, betul ya? Begini ya? Iya kan? Iya, jangan, maksudnya jangan begini. Kalau begini tidak apa-apa. Yang jangan itu adalah wala yusabbika, jangan menyela-nyela gitu. Ya, jangan menyela-nyela al-muta'alim asobi ayadaihi,
ujung jari-jarinya, jari-jari tangannya al-muta'alim. Wala ya'basa, dan jangan bermain-main al-muta'alim biizarihi, dengan sarungnya al-muta'alim, wa nahwihi, dan sebangsanya itu izar. Tadi subuh saya ke kelas yang putra, ada yang sarungnya ke atasin begini. Dan langsung saat itu juga saya minta, enggak saya minta sih, saya cuma liatin aja dari jendela kan. Langsung dia berdiri, kemudian sarungnya dipakaikan. Itu harusnya Ustadz di kelas melakukan itu. Jadi jangan dibiarkan yang lain semuanya rapi pakai sarung, tiba-tiba dia iseng sarungnya diangkat gini, mungkin kayak ronda gitu kan tidak sopan kan itu. Iya, itu udah kepikir dulu sama Hadratus Syekh dulu, ini sudah disebutkan di dalam kitab. Artinya sudah ada kasusnya dulu gitu. Ada santri yang ya'bas izarahu, ya'bas bi izarihi gitu. Gitu. Wa nahwihi itu maksudnya dan lain-lainnya, bisa jadi kopiahnya. Saya agak rewel kalau ke santri. Tadi habis sholat kan pada salaman, alhamdulillah gitu ya. Selalu kalau salaman ya kita doakan barakallah, barakallah, semoga Allah berikan berkah ya kepada kamu ya. Kadang-kadang saya tanya hafalan, kadang-kadang macam-macam. Nah ada santri ya kopiahnya itu di rambutnya ke depan. Kok habis sholat begitu gerah kan seharian pakai kopiah? Ya iya juga sih. Tapi ketika sholat jadi kan ini habis sholat nih, dirapihkan, harus dirapihkan. Manusiawi sih, ya Ustadz Ridwan juga kopiahnya agak digituin itu mungkin gerah juga gitu kan. Tapi kalau dibuka kan jadi mungkin tidak, nanti dikritik sama santri ya. Wa nahwihi itu maksudnya dan sebangsanya itu izar selain dari sarung, jangan dimain-main. Wala yastanida wa alla yastanida, istanada yastanidu, dan janganlah bersandar itu al-muta'alim bi hadratis syaikhi, di depan syekhnya, di depan gurunya, ila haitin, bersandar ke tembok, au makhaddatin, atau ke makhaddah itu bantal lagi, misalnya di kursi berarti wah begini ini duduknya nih di depan gurunya gitu ya, asik sih sebetulnya. Ya kata anak muda asik sih gini, santai asik ya. Ya tapi kalau sedang ketemu dengan guru BK misalnya, ketemu dengan ustadzah, ya nyendernya ditahan dulu, jangan senderan. Kadang-kadang suka malah milih nyender ya gitu, nyender di sini yang enak gitu. Padahal lagi ngaji, itu habis subuh terutama memang ini tantangan ya, ini berbagi saja, karena kan tidak semuanya ibu bapak kan di pesantren. Saya sekedar berbagi fenomena bagaimana ustadz dan ustadzah itu menghadapi kompleksitas perilaku santri. Kompleksitas itu maksudnya beragam. Habis subuh saya keliling, begitu nyampe ke masjid, Ki Rosid di sini yang kelas 12 ngaji gitu ya. Tapi ada yang ngumpet di belakang tiang, nggak kelihatan sama Ki Rosid. Azhar, gitu nggak pengalaman waktu santri? Kan? Suka ngumpet begitu karena ngantuk gitu kan, ngumpet di belakang tiang begini kayak gitu. Itu tidak beradab. Andaikan santri paham kitab ini secara keseluruhan, aman, pembina itu tidak akan rewel karena santrinya paham gitu. Nah makanya ini perlu disampaikan kepada para santri dan siswa-siswi kita ya. Wala yu'tiya, dan hendaklah jangan memberikan itu al-muta'alim as-syaikh kepada syekhnya itu janbahu, dari pinggirnya itu as-syaikh, memberikan sesuatu misalnya bisa tolong ambilkan buku saya, atau kadang-kadang mengambilkan minum atau apa gitu ya. Itu wala yu'tiya, jangan memberikan as-syaikh kepada janbahu au dhahrahu, dari belakangnya. Dhahra itu punggung ya. Ini Pak, misalnya gitu. Ini Bu, gitu. Ke depan lah gitu. Enggak gitu. Bahkan kalau sopan banget makan dikasihnya ya, mangga ini bukunya Bu. Aduh enak sekali kalau seandainya siswa-siswi kita seperti itu sopanannya. Jangan Bu, ini Bu. Sambil gitu.
Gimana coba rasakan gimana rasanya sebagai guru kalau seandainya murid kita seperti itu, kan kurang nyaman gitu ya. Wala ya'tamida wa alla ya'tamida, dan hendaknya jangan mengandalkan atau bertumpu lah gitu ya. Jangan bertumpu itu al-muta'alim ala yadaihi, pada kedua tangannya al-muta'alim, ila waroihi, ke bagian belakangnya al-muta'alim, au ila jambihi, atau ke pinggangnya al-muta'alim. Duduknya yang nyaman, yang sopan, jangan senderan tadi yang tidak sopan. Wala yuhkiya. Nah ini bisa setuju bisa tidak nih. Wala yuhkiya, dan hendaknya jangan menceritakan al-muta'alim ma sesuatu yadhaku, yang akan tertawa. Yadhaku itu tertawa, terbahak gitu ya. Itu asyikh minhu, dari itu ma. Jangan menceritakan sesuatu yang gimana? Bikin terbahak-bahak guru begitu ya. Apa berarti tidak boleh melucu? Ya, mungkin tidak juga. Sekali lagi ukurannya bisa beda-beda ya. Auma, atau menceritakan sesuatu fihi, yang itu tetap di dalam itu ma, bada'atun, utawi keburukan, menceritakan keburukan di depan gurunya, itu juga tidak sopan. Wasu'u mukhotobatin, dan ada keburukan percakapan. Ausu'u adabin, atau keburukan etika, keburukan adab. Walayat haka, dan hendaknya jangan tertawa itu al-muta'alim li ghairi ujbin, tanpa ada apa ya, ujub itu kagum sebetulnya, tanpa ada sesuatu yang ya, tanpa sewajarnya lah begitu ya, li ghairi ujbin, yang wajar-wajar saja. Wala ya'jaba, dan apa ini? Wa alla ya'jaba, dan hendaklah jangan ta'jub itu al-muta'alim duna syaikhi, apa? Duna syaikhi itu kalau harfiahnya di bawah syekh. Maksudnya gimana? Apa? Amama ya. Amama syaikhi. Wala ya'jaba duna syaikhi, di dekat syekhnya itu. Jangan menampakkan sikap yang terlalu berlebihan, meskipun takjub kagum misalnya, lalu menampakkan sikap yang berlebihan di hadapan gurunya. Fa in ghalabahu, kalau seandainya ghalabahu itu kan memaksa kalau secara harfiahnya. Fa in ghalabahu, maka kalau memaksa itu ujub, kekaguman, kepada kepada al-muta'alim, maka kalau terpaksa, kira-kira begitu. Bagaimana kalau terpaksa? Aku pengen terbahak ini, tapi nggak enak nih sama guru misalnya. Kalau gitu, kayaknya kok nggak enak. Gimana itu solusinya? Ya tabassamu, maka mesem saja. Ya tabassam itu mesem. Hendaklah mesem itu al-muta'alim min ghairi sautin, tidak usah pakai suara. Senyum, betul, betul. Mesem itu senyum. Nah, itu lagi pada senyum tuh. Ini senyum nih. Senyum. Min ghairi sautin, tanpa suara. Wala yabsuqa, dan wa alla yabsuqa, dan hendaklah jangan meludah, tentu saja al-muta'alim. Wala yatanahnaha, tanahnaha yatanahnahu, wala yatanahnaha, dan hendaklah jangan berdehem itu al-muta'alim ma amkanahu, ma sesuatu amkanahu yang memungkinkan itu ma kepada al-muta'alim. Maksudnya ma amkanahu itu sebisanya al-muta'alim. Jangan dehem-dehem yang
agak nyindir apalagi gitu ya. Yang sering kali terjadi itu kalau lagi sholat kadang-kadang suka ada yang iseng-iseng dehem satu, di belakang ikut dehem-dehem. Itu dehem tuh ya tanah. Nah, gitu. Kalau Azhar ketawa aja tuh karena pernah jadi santri begitu tuh. Kalau sekarang setelah alumni, oh iya waktu dulu itu tidak beradab ternyata gitu ya. Gitu ya Azhar ya. Namanya juga santri kan lagi belajar hidup. Wala yalfadha, dan jangan melafazkan itu al-muta'alim an-nukhamata. Apa ini? Wala yalfadha an-nukhamah. Oh, ya, melafadzkan itu maksudnya jangan mengeluarkan sepertinya ya. An-nukhamata, dahak, min fihi, dari cangkemnya itu al-muta'alim. Jangan ya ini mengeluarkan dahak, apa namanya kalau mengeluarkan dahak lagi? Apa? Iya, pokoknya mengeluarkan dahak kan kalau saya contohkan kan nggak elok gitu. Jangan mengeluarkan dahak itu min fihi, dari cangkemnya al-muta'alim. Gimana dong, ini nggak kuat, ini ada bal ya'khuduha min fihi bimandilin. Bal ya'khuduha, tetapi mengeluarkan itu al-muta'alim ha atas itu an-nukhamah min fihi, dari cangkemnya itu bimandilin, dengan sapu tangan. Ambil tisu gitu, jangan di depan. Oh, sebetulnya kan bukan hanya di depan guru, di depan orang lain juga sama. Ambil tisu, kemudian silahkan keluarkan gitu ya dahaknya. Autor fi thawbihi, atau dengan ujung bajunya kalau seandainya terpaksa itu. Jadi jangan langsung lah intinya gitu ya. Wa idza atosa, dan kalau seandainya haus, bukan kok atosa, haus mah ya. Wa idza salah. Wa idza atosa, dan jika bersin itu al-muta'alim, khafidho, maka menurunkan itu al-muta'alim sautahu, suaranya al-muta'alim, juhdahu, sebisanya al-muta'alim gitu. Bersin jangan malah disuarakan hasim, tapi justru gimana, bersin yang ditahan tuh kan susah juga ya, ngik jadinya itu. Jadi susah itu. Diukur sajalah. Karena bahkan di Arab itu, dalam budaya Arab ya, kemarin saya masih ingat waktu di Saudi itu ada inilah salah satu etika gitu. Ketika kita berjumpa dengan orang Arab, ngobrol satu majelis, jangan pernah menguap gitu. Karena menguap itu dianggap tidak sopan sama sekali. Mungkin kalau kita masih ya menguap, oke, masih lagi ngantuk nih. Tapi di depan orang Arab menguap itu yatasa'ab, itu luar biasa, dianggap tidak sopan. Makanya di dalam syair itu kan Rasul itu dianggap disebutkan la yatasa'ab, tidak pernah Rasul itu menguap seumur hidupnya. Rasul, untuk menggambarkan bahwa Rasul tidak pernah melanggar adab gitu. Juhdahu, sebisanya al-muta'alim, wasataro, dan menutupi al-muta'alim, wajahu, wajahnya al-muta'alim ketika bersin, binahwi mandilin, dengan seumpama sapu tangan. Nggak ada sapu tangan. Nah, kalau waktu Covid makan kita sudah begini diajarin, kayak tangan. Begitu bersin begini. Maksudnya yang tadi itu bitorfi thawbihi itu salah satu wujudnya bisa jadi gitu. Begini lalu bersin, tidak keluar. Wa idza tasa'aba, nah ini ada nih. Wa idza tasa'aba, saya ngantuk nggak kuat sedang ketemu dengan guru saya. Wa idza tasa'aba, dan jika menguap itu al-muta'alim, sataro, maka menutupi al-muta'alim fahu, cangkemnya al-muta'alim, ba'da raddihi, setelah menutupi atau mengembalikan itu al-muta'alim, juhdahu, ba'da raddihi juhdahu gitu. Jadi sebisanya ya, menguap setelah berusaha
semaksimal mungkin bersinnya itu atau menguapnya itu tidak sampai menimbulkan bahasa tubuh yang tidak sopan, begitu ya. Sampai mana kita? Tadi saya dipesan supaya selesai lebih cepat katanya karena kita mau nyambut tamu juga ya. Panjang ya ke depannya ya. Iya, mungkin kita koma sampai di situ, belum selesai yang ats-tsamin ini tentang adab al-muta'allim ila syaikhihi. Saya tetap beri kesempatan, silahkan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu dari para jemaah sekalian. Kita akan selesai lebih cepat untuk kita niatkan ihtiramud duyuf, kita menghormati tamu. Ada? Silakan Bapak Ibu yang Nah itu Pak Bembi di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan sederhana Prof. Oman. Waktu lihat Prof. Oman di Makassar fotonya kemarin, saya teringat kebetulan waktu saya ke Makassar beberapa waktu yang lalu dihadiahi batik Makassar khas yang bagus, tapi bahannya sutra. Sampai sekarang saya nggak berani pakai, Bro. Karena yang saya tahu kan kita pria itu dijauhkanlah dari sutra, emas dan yang lainnya. Ya. Tapi waktu sahabat saya yang memberikan itu bertanya, gimana sudah dipakai, cocok nggak, pas nggak? Ya saya bilang, oh cocok, bagus gitu. Tapi dalam hati saya merasa gitu, saya belum berani menggunakan Bro. Nah, bagaimana fikihnya terhadap sebuah pemberian? Dan saya kalau orang Makassar itu kan Islamnya kuat ya Bro. Dan ternyata hadiah sutra itu biasa di sana. Mungkin Prof. Oman lebih punya jawaban terhadap hal-hal yang unik seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawabannya bisa secara fikih, bisa juga secara bagaimana sosial adab begitu ya. Sebetulnya kan yang dilarang itu adalah emas murni gitu ya. Kemudian sutra murni. Nah, itu yang di dalam apa namanya yang tadi disebut oleh Pak Bembi itu untuk laki-laki itu tidak diperkenankan untuk dipakai. Nah, saya tidak tahu itu sudah diolah campurannya atau sama seperti cincin misalnya, mungkin yang emasnya itu emas yang tidak murni emas tetapi campuran emas, atau seperti apa. Kalau seandainya campuran sebetulnya tidak apa-apa juga, dan betul bahwa di Sulawesi Selatan itu memang itu salah satu hadiah yang sering disampaikan karena itu kebanggaan begitu ya. Saya pun menerimanya, sebetulnya pernah menerimanya yang seperti itu. Jadi kalau seandainya sudah diolah dan bercampur sebetulnya tidak murni itu apa namanya sutra itu, ya silahkan kalau seandainya mau dipakai gitu. Tapi jawaban yang kedua, bagaimana kalau seandainya terlepas dari hukumnya, saya memang tidak mau memakainya atau tidak berkenan gitu. Ketika yang memberikan bertanya bagaimana, ya tentu itu sesuai dengan konteks masing-masing, siapa yang memberinya. Bahasa dari Pak Bembi tadi itu kan, oh ya alhamdulillah manfaat misalnya. Ya misalnya entah manfaatnya untuk kita atau untuk selain kita. Yang penting jangan menyakitinya misalnya gitu ya. Ini bagian dari muamalah, saya kira adab kepada sesama. Nah, mungkin begitu ya. Nanti insya Allah kalau seandainya kita membahas kitab fikih, barangkali kita bisa lebih detail. Dan sebetulnya kalau fikih itu selalu pandangan apa namanya pandangan para fuqaha itu juga selalu ada pandangan-pandangan lain ya. Begitu. Ada yang lain, silakan. Silahkan Bapak Ibu. Itu Ustaz Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. لدي سؤال يا شيخي إن شاء الله في مقام الأدب إن شاء الله في مقام الأدب المتعلم للمعلم على المعلم.
كما عرفنا كما قيل أبو العباس بن عطاء في عند الوقت أمام أصحابه, beliau pernah meluruskan kaki beliau di hadapan para sahabat beliau. Ini terkait dengan adab lagi. Thumma qila thumma yaqulu lahu tarakal adaba baina ahlil adabi adabun. Artinya apa? Ternyata melepas adab, kurang lebih begitu terjemahan bebasnya. Melepas adab di hadapan para ahli adab adalah adab. Bagi alaina seperti sebagaimana yang seharusnya kita lakukan di hadapan para ahli adab, seharusnya cara duduk itu begini. Tapi beliau malah meluruskan kaki beliau di hadapan. Tsumma qila tarakal adaba baina ahli adabi adabun. Kemudian kami relevansikan dengan konteks kita, kami yang sebagai pembina khususnya saya pribadi bagi kami sangat bingung harus memprioritaskan yang mana. Apakah terlebih dahulu kami harus memprioritaskan agar supaya anak-anak kita senang terlebih dahulu, ataukah mereka harus beretika terlebih dahulu? Karena ketika kami mencoba untuk menciptakan rasa aman, kepercayaan, rasa ketentraman bagi mereka di hati mereka kepada kami, kemudian mereka merefleksikan rasa senang, kemudian rasa tenang, damai itu di hadapan kami dengan cara-cara yang bila adabin. Kurang lebih seperti itu Pak Kiai. Pertanyaannya, afala yang bagi alal muallim liyabqil miqyas atau jarak, apakah kira-kira kami sebagai muallim insyaallah seyogyanya apakah harus menciptakan al-miqyas jarak atau al-hajam min baini muta'allim hatta ya'malu amamana insyaallah bi adabin wa kulliyatih. Mungkin itu saja Pak. Bi adabin wa kulliyatin, ya. Baik. Ya. Saya pernah sampaikan dalam ketika kita membaca kitab mungkin ketika bulan Ramadan ya, bahwa adab itu bisa gugur ketika ada mahabbah. Jadi idza ja'at al-mahabbah, kalau seandainya ada cinta, adab itu bisa jadi bukan tidak penting tetapi gugur gitu. Waktu itu contohnya ada sahabat Nabi yang cinta banget sama Nabi, pengen banget ketemu Nabi. Nabi sedang berjalan di depan, dari belakang, ya Muhammad gitu. Sayyidina Umar marah katanya, kamu nggak sopan memanggil kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, jangan menyebut nama, gitu kan? Ya Rasulullah, ya Habiballah, harusnya begitu. Apa yang kata Rasul? Umar, saya hargai kamu semangat membela saya. Sayyidina Umar kan paling gagah gitu. Tapi dia adalah dia seseorang yang cinta saya. Dia ingin ketemu saya. Jadi tidak penting lagi itu adabnya itu. Nah, jadi gitu. Jadi bisa gugur ya. Sama seperti yang tadi juga. Nanti kalau seandainya ini santri-santri saya apalagi yang baru gitu ya, baru kelas 7, mana nih yang harus dikedepankan? Saya ingin akrab dengan mereka nih, tapi mereka duduknya belum ini, kedepankan al-mahabbah, kecintaan. Tak usah ragu lagi. Jadi pembina itu, guru juga sama, kita kedepankan al-mahabbah. Nanti ketika istilah saya itu, ketika gembok hatinya sudah terbuka, al-mahabbahnya, cintanya sudah terbangun, di situ kita selipkan. Karena juga tidak ujuk-ujuk jadi, kita juga kan sebagai santri yang menghormati guru kita tidak ujuk-ujuk jadi. Ketika saya masuk pesantren pun, saya setelah sanawiyah waktu itu, jadi saya masuknya di aliyah pesantren, tapi di rumah saya sendiri pesantren sejak kecil gitu ya, sehingga transisinya lebih cepat gitu. Tapi bagi mereka yang masuk ke Al-Hamidiyah mungkin dari yang tidak di lingkungan
santri begitu ya, kaget pasti. Saya juga ketemu dengan anak-anak yang kelas 7 itu masih begitu gitu, masih seperti untuk ukuran ini tidak sopan begitu. Nah, tapi al-mahabbah dikedepankan. Saya kira gitu ya, Ustaz. Baik, para jemaah rahimakumullah, karena kita ingin ihtiram kepada ad-dhuyuf, kalau seandainya masih ada maka kita cukupkan sampai sini, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.